Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marmili. Saya akan membahas masalah, mempresentasikan tentang isu dan masalah analisa kebijakan pendidikan. Ada 5 topik bahasan. Yang pertama adalah hakikat dan isu dan masalah, kemudian beberapa masalah pendidikan yang seksis, dianalisis kebijakannya, kemudian karakteristik masalah dalam analisis kebijakan pendidikan. Kemudian juga tingkatan masalah kebijakan pendidikan, fase dan metode penstrukturan masalah kebijakan pendidikan. Yang pertama berkaitan dengan hakikat isu dan masalah dalam konteks analisis kebijakan pendidikan. Isu itu sendiri merupakan sesuatu yang terkait dengan perbincangan atau perdebatan yang menimbulkan kontroversi. Artinya ada pihak-pihak yang pro atau kontra, ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Isu pendidikan ini jika tidak dimanage dengan baik, memiliki potensi menimbulkan masalah, baik secara internal maupun dalam kaitannya dengan lintas sektoral. Di sini kita lihat ada 4 tingkat isu. Yang pertama isu utama, isu sekunder, isu fungsional, dan isu minor. Isu utama ini, masalah yang dihadapinya besar dan berada pada tingkat level tertinggi, yaitu pemerintahan pusat. Kemudian yang kedua, isu sekunder. Isu sekunder dihadapi oleh tingkat pemerintah daerah berkaitan dengan penentuan prioritas program, kelompok sasaran, dan pihak yang memperoleh keuntungan dari program tersebut. Kemudian yang ketiga adalah isu fungsional dihadapi dalam tatanan fungsi kelembagaan, misalnya anggaran proyek pengadaan, infrastruktur masing-masing lembaga. Kemudian yang terakhir adalah isu minor. Isu minor ini sering ditemukan dalam tingkat kegiatan khusus. Beberapa contoh isu kebijakan pendidikan. Yang pertama adalah ujian nasional, kemudian ada pendidikan gratis, sekolah bertaraf internasional, kompetensi guru, sertifikasi guru, biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi semakin tinggi tingkat isu pendidikan itu, maka semakin saling ketergantungan, subjektif, artifisial, dan dinamis. Meski demikian, isu-isu tersebut ada yang membutuhkan atau memerlukan kebijakan strategis, taktis, tapi ada juga yang hanya butuh kebijakan operasional. Kebijakan strategis adalah kebijakan yang akibat keputusannya tidak dapat diubah. Sedangkan kebijakan operasional akibat keputusannya bisa diubah sesuai situasi dan dinamikanya. Segala isu kebijakan pendidikan yang cenderung berkondisi negatif itulah yang disebut dengan masalah. Bisa timbul setiap saat sebagai situasi yang merugikan dan tidak diinginkan, yang memerlukan jalan keluar, yaitu melalui analisis kebijakan pendidikan. Kemudian kita lihat beberapa masalah pendidikan yang seksis dianalisis kebijakannya. Masalah dan program Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia untuk pendidikan dasar. Yang pertama adalah pemerataan dan perluasan akses berupa pemberian bantuan biaya operasional atau kita kenal BOS, kemudian rehabilitasi ruang kelas yang rusak, unit sekolah baru, dan ruang kelas baru. Wajib belajar 12 tahun, sekolah satu atap, dan penyelenggaraan kelas layanan khusus atau inklusi atau anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua adalah masalah dengan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing berupa pengembangan kurikulum, perluasan pengembangan kecakapan hidup atau life skill, pengembangan kapasitas profesi pendidik, perbaikan sarana dan bahan belajar, pemanfaatan ICT untuk sistem informasi sekolah, dan pembelajaran termasuk pengembangan e-learning,
dan pengembangan sekolah berkeunggulan. Kemudian yang ketiga adalah penguatan tata sekolah, akuntabilitas, pencitraan publik berupa pengembangan kapasitas Dewan Pendidik, Komite Sekolah, dan Komite Pendidikan Luar Sekolah, yang juga merupakan program yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk bisa ikut bertanggung jawab dan mengembangkan EMIS. EMIS ini adalah Education Management Information System. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan karakteristik masalah. Sebelum melihat karakteristik masalah dalam analisis kebijakan pendidikan, kita lihat dulu ada beberapa ciri masalah dalam analisis kebijakan pendidikan. Yaitu pertama adalah saling ketergantungan. Masalah-masalah kebijakan pendidikan ini interdependence. Nah, saling ketergantungan masalah-masalah kebijakan pendidikan atau interdependence of policy problems of education. Kemudian yang kedua yaitu subjektivitas masalah-masalah kebijakan. Ciri yang kedua. Kemudian ciri ketiga yaitu sifat buatan masalah kebijakan. Kemudian yang keempat, dinamika masalah-masalah kebijakan pendidikan. Kemudian kita masuk ke bagian karakteristik dari sistem masalah. Karakteristik yang pertama yaitu tidak ada masalah pendidikan yang identik dalam ciri dan perilakunya. Kemudian yang kedua adalah ciri dan perilaku masing-masing masalah pendidikan akan berpengaruh pada sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, pengaruhnya pada keseluruhan sistem tidak tergantung juga pada satu anggota atau subsistem yang lain. Keempat, karakteristik keempat yaitu seluruh subkelompok yang mungkin dari anggota sistem mempunyai efek tidak bebas atas sistem keseluruhan. Selanjutnya, kita lihat yang bagian keempat yaitu tingkatan masalah kebijakan pendidikan. Kita lihat dari tingkat kerumitan dan kompleksivitas, yaitu dikelompokkan menjadi pertama adalah masalah yang terstruktur dengan baik di bidang pendidikan, yaitu masalah yang melibatkan satu atau beberapa orang pembuat keputusan di lingkungan pendidikan dengan sedikit alternatif kebijakan. Kemudian yang kedua adalah masalah yang terstruktur secara moderat di lembaga pendidikan, yaitu masalah yang melibatkan beberapa pembuat keputusan pendidikan serta sejumlah alternatif yang relatif terbatas. Kemudian yang ketiga yaitu masalah yang terstruktur secara rumit di bidang pendidikan, yaitu masalah yang melibatkan banyak pembuat keputusan pendidikan yang berbeda. Terdapat konflik di antara tujuan serta alternatif dan hasilnya tidak bisa atau sulit untuk diketahui. Selanjutnya berkaitan dengan fase dan metode penstrukturan masalah kebijakan. Dalam analisis kebijakan pendidikan, penstrukturan masalah adalah suatu prioritas di atas pemecahan masalah pendidikan yang ada. Jadi penstrukturan masalah pendidikan dipandang sebagai proses penting karena banyak kebijakan pendidikan yang salah menstrukturkan permasalahan sebenarnya sehingga berakibat fatal dalam penyelesaian masalah. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.